9 mitos dan legenda Pulau Lombok. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani menurut kepercayaan masyarakat Sasak merupakan singgasana Dewi Anjani yang merupakan ratu para jin. Sebagian masyarakat lokal percaya bahwa nama suku Sasak adalah pemberian dari Dewi Anjani. Di puncak Gunung Rinjani diyakini oleh masyarakat umum di Lombok adalah sebagai tempat bersemayamnya Raja Jin. Penguasa Gunung Rinjani bernama Dewi Anjani. Dari puncak ke arah tenggara terdapat sebuah lautan debu kaldera, yang dinamakan Segara Muncar, pada saat-saat tertentu. Dengan kasat mata dapat terlihat istana Ratu Jin. Pengikutnya merupakan golongan jin yang baik-baik. Alkisah Ratu Jin Dewi Anjani adalah seorang putri raja yang tidak diizinkan menikah dengan kekasih pilihannya. Pada suatu tempat mata air bernama Mandala sang ratu menghilang. Ia berpindah tempat dari alam nyata menuju alam gaib alam jin. Segara Anak. Dari atas, danau Segara Anak tampak luas menyerupai lautan. Dengan warna air yang mebiru. Danau ini bagaikan anak lautan. Karena itulah disebut Segara Anak. Danau Segara Anak menyimpan berbagai misteri dan kekuatan gaib. Itulah sebabnya manusia merasa betah tinggal lama di tempat ini. Disinilah komunitas makhluk gaib yang disebut jin bermukim. Diyakini sekitar Danau Segara Anak dihuni oleh komunitas bangsa jin yang sangat banyak. Sebagai besar dari mereka beragama Islam. Keyakinan masyarakat. Apabila Danau Segara Anak terlihat luas menandakan bahwa umur orang yang melihat itu masih panjang. Sebaliknya jika tampak sempit maka menandakan umur si pelihat pendek. Untuk itu agar tidak menjadikan seseorang pesimis maka segera dilakukan bersih diri. Artinya bangkitkan semangat hidup dan harus berjiwa tenang. Pandanglah kembali danau sepuas-puasnya. Pantangan ketika di sana. Tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri. Jangan mengeluh dan berkata kotor. Harus tetap sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan. Sandar NYAWABUNGA abadi. Sandar nyawa, bunga abadi. Jenis tanaman ini menurut kepercayaan terlarang dipetik. Karena tanaman ini merupakan tanaman di dalam taman sari dari kerajaan jin di alam gaib. Untuk memperoleh bunga ini masyarakat pada zaman dulu harus berani mempertaruhkan nyawanya. Itulah sebabnya bunga ini disebut bunga sandar nyawa. Bunga ini tak pernah layu. Usianya sama dengan usia makhluk gaib. Goa Gunung Rinjani. Di Taman Nasional Gunung Rinjani terdapat 3 goa yang terkenal yaitu Goa Susu, Goa Payung dan Goa Manik. Goa Susu dapat dijadikan media bercermin diri. Sering digunakan sebagai tempat bermeditasi. Orang-orang yang berhati kotor, dengki akan mendapat kesulitan untuk memasuki Goa Susu. Lubangnya memang sempit namun sebaliknya. Hanya orang-orang yang berhati mulia, bersih lahir batinnya yang dapat memasukinya. Dari dalam goa air menetes dari ujung bebatuan yang menyerupai punting susu. Itulah sebabnya disebut Goa Susu. Rasa air yang menetes dari setiap puting tersebut berbeda-beda. Di dalam Goa Susu terasa suhu yang panas dan berasap bagaikan asap kukusan sehingga pelakuan dalam proses ini disebut mengukus dan terkadang orang menyebutnya ronsen. Dan sangat bagus untuk menyembuhkan segala macam penyakit di badan. Putri NYALEPUTRI Mandalika. Putri Nyale Putri Mandalika, dikisahkan adalah seorang putri cantik jelita yang dicintai oleh rakyatnya. Seorang putri yang rela berkorban demi rakyatnya. Dikisahkan bahwa adanya 2 orang pangeran dari negeri yang berbeda ingin melamar Putri Mandalika. Mereka menggunakan segala cara agar dapat memiliki sang putri termasuk mengancam akan membuat kerajaan tersebut sengsara. Akan timbul bencana bagi rakyatnya manakala sang putri menjatuhkan pilihannya pada salah seorang pangeran. Wahai ayahanda dan ibunda serta semua pangeran dan rakyat negeri Tojang Biru yang aku cintai. Hari ini aku telah menetapkan bahwa diriku untuk kamu semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran. Karena ini takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian nikmati bersama pada bulan dan tanggal saat munculnya nyale di permukaan laut. Kira-kira seperti itulah kata-kata terakhir sang putri sebelum menceburkan diri ke laut dan berubah menjadi nyale. Setiap tanggal 20 bulan ke-10 dalam penanggalan Sasak atau 5 hari setelah bulan purnama. Menjelang fajar di Pantai Seger Kabupaten Lombok Tengah selalu berlangsung acara menarik yang dikunjungi banyak orang termasuk wisatawan. Acara yang menarik itu bernama Bau Nyale. Bau dari bahasa Sasak artinya menangkap. Sedangkan nyale, sejenis cacing laut yang hidup di lubang batu karang di bawah permukaan laut.
Penduduk setempat mempercayai Nyale memiliki tuah yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi yang menghargainya dan mudarat bagi orang yang meremehkannya. Air awet muda Narmada. Air awet muda di Taman Narmada dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai air yang dapat membuat orang yang meminumnya awet muda. Memasuki gerbang masuk Taman Narmada yang berarsitektur Hindu ini, mata Anda akan langsung disuguhi sebuah pemandangan taman yang hijau dan asri. Taman Narmada terletak di Kabupaten Lombok Barat, sekitar 10-15 km sebelah timur kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman seluas 2 hektare ini dibangun pada 1727 oleh Raja Mataram Lombok Anak Agung Ngurah Karangasem. Nama Narmada sendiri diambil dari nama anak sungai Gangga di India, yang bernama Narmada Nadi. Dalam kawasan Taman Narmada terdapat Pancuran 9 Siwak, yang letaknya di atas Segara Anak. Bangunan ini termasuk bangunan sakral bagi penganut Hindu Dharma maupun penganut Waktu Tilu. Selain keindahan taman yang tertata apik dan asri ini, daya tarik utama taman ini adalah terdapatnya sebuah balai petirtaan yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Rinjani. Balai petirtaan merupakan tempat pertemuan 3 sumber air, yakni Suranadi, Lingsar, dan Narmada. Mata airnya yang berasal dari Gunung Rinjani sekaligus sebagai tempat pertemuan 3 sumber mata air lainnya. Air yang ada di balai petirtaan dipercaya berkhasiat dapat menjadikan orang yang meminum dan membasuh mukanya dengan air di situ akan awet muda. Sebelum mendapatkan air suci ini, pengunjung harus mengikuti tata cara yang dipandu seorang juru kunci penjaga kuncen dalam balai petirtaan. Bersama Sang Kuncen, pengunjung mengikuti ritual pengambilan air. Sang Kuncen kemudian meminta pengunjung berdoa menurut keyakinan masing-masing. Setelah melalui serangkaian ritual tersebut barulah para pengunjung dapat menikmati dengan membasuh ke muka atau dengan meminumnya. Perlu juga diketahui ada larangan bagi wanita yang sedang datang bulan dilarang untuk masuk dalam balai petirtaan ini. Pura Suranadi Narmada. Pura yang tak kalah syarat mitos adalah Pura Suranadi di Kecamatan Narmada. Pura yang paling pertama berdiri di Lombok ini memiliki 5 kolam mata air yang jernih. Di dalamnya, terdapat ikan yang dititipkan masyarakat setempat. Konon ikannya tidak boleh diambil karena yang menangkapnya akan sakit. Tapi air kolam bisa langsung diminum. Pura Suranandi hanya 5 km dari Pura Narmada. Menurut sebagian masyarakat Lombok, penyebaran agama Islam di Indonesia oleh para wali Songo berakhir di Pulau Lombok. Sehingga menurut kepercayaan masyarakat Lombok, beberapa sunan pernah menetap di Lombok. Di antara sunan-sunan tersebut adalah Sunan Kalijaga, MAKAMKUBURAN. Masyarakat lokal Lombok jika melakukan wisata biasanya dimulai dari makam yang dikeramatkan kemudian baru ke tempat-tempat wisata lainnya. Hal ini menurut kepercayaan masyarakat adalah untuk menghindarkan dari musibah yang akan terjadi dalam perjalanan. Adapun beberapa makam yang dikeramatkan adalah makam Loang Balok, makam Batu Layar, makam Nyatuk, makam Ketak, makam Selaparang, makam Tuan Guru Lopan, makam Tuan Guru Pancor dan makam-makam lainnya. Air terjun Otak KOKOJOBEN. Otak Koko menjadi pilihan favorit bagi pelajar yang menghadapi liburan sekolah. Hampir setiap hari Minggu, pariwisata yang terdiri dari air terjun, kolam renang dan hutan lindung ini dipadati ABG. Tidak hanya itu, para ibu-ibu bersama keluarganya juga datang meskipun hanya sekedar menikmati nuansa alamnya yang adem. Air terjun yang dulunya terkenal mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit ini berada di wilayah Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Konon, ketika seorang yang berpenyakitan mandi di sini, maka air bekas mandi akan berubah menjadi putih, persis seperti air bekas cucuin beras. Dari keterangan warga setempat, air terjun ini mampu menyembuhkan penyakit rematik, pegal-pegal, kudis, panu dan kurap. Itulah beberapa mitos dan legenda yang banyak diyakini oleh sebagian masyarakat Sasak Lombok. Adapun kebenaran dari mitos ataupun legenda masih merupakan misteri dunia yang belum dapat terpecahkan. Selanjutnya terserah Anda, mau percaya atau tidak. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya.